Ilah di sini, pernah kepikiran nggak? Kenapa kalau dengar label Made in Japan, otak kita otomatis mikir, oh ini pasti awet. Sebaliknya, ada masa di mana produk tertentu punya stereotip sebaliknya. Tahulah ya, itu bukan sekedar mesin yang beda, tapi value hidup yang dipegang manusianya, penduduknya, warga lokalnya. Kali ini aku mau ajak kalian ngintip sedikit ke dapur para petani Jepang, gimana cara mereka menjaga kualitas dan apa yang bisa kita curi buat langkah kita ke depan. Bersama Atoilah di sini, mari kita melangkah lebih baik. Yang ada ribuan faktor ya. Kenapa kok macam-macam dari value yang dianut itu beda-beda. Kali ini kita fokus ke Jepang ya. Yang aku ambil itu ada 5. Nomor pertama, the lens of detail. The lens of detail itu kayak gimana ya penjelasannya? Mereka punya kacamata lensa yang berbeda buat melihat sesuatu. Barangnya sama, dilihat orang yang berbeda dengan lensa yang berbeda. Kayak ketajamannya. Jadi, katakanlah kita nganggap suhu 27 derajat. Terus habis itu di greenhouse lagi panas, naik 1 derajat. Jadi 28 atau 29. Rata-rata orang Indonesia itu bilang kayak nggak masalah gitu. Beda 1-2 derajat nggak signifikan. Bagi mereka itu hal yang signifikan. Mereka bela-belain gitu jam 1 malam, 2 malam muter-muter greenhouse-nya mereka buat nutup kangki itu kayak jendela. Mereka mantau segitunya buat produk mereka gitu. Jadi kayak hal yang kita anggap biasa itu mereka melihatnya dengan berbeda. Kita bahas strawberry ichigo. Ada biji-biji stroberinya kan ya, nempel-nempel di buahnya. Di sini baru gradasi ya, belum putih, jadi kayak udah semi kemerahan gitu warnanya. Gradasinya itu di biji kedua aja udah damai, udah nggak masuk kualitas oke gitu. Jadi mereka ketat, mereka menganggap detail sesuatu itu berbeda. Jadi emang nggak signifikan, tapi ketika hal-hal kecil itu bertumpuk, banyak hal, dan di perusahaan hal itu dilakukan oleh 10 orang, katakanlah lebih, value kecil itu jadi dikali lipatkan banyaknya orang kan. Contoh, dalam perusahaan kamera, Sony menghasilkan satu produk kamera Sony 6000 series. Nah, satu produk itu risetnya dari berapa puluh dan ratus orang Jepang katakanlah, dan mereka dedikasi untuk hal detail serupa. Akhirnya ada berapa ratus hal kecil yang tidak signifikan itu menjadi hal yang luar biasa kan. Itu poin 1. Yang kedua, ada apa? Work ethic as identity. Work ethic as identity. Gimana itu? Jadi kita sebagai manusia itu merasa nyaman ketika eksistensi diri kita itu diakuin kan. Apapun itu, kita achievement something, kita menghasilkan sesuatu, kita bermanfaat, atau kita berbuat baik buat orang yang kita sayang, melakukan hal yang bermakna bagi banyak orang, itu kita mendapatkan rasa yang positif lah, kita menerima energi. Nah, sedang orang Jepang merasa value mereka, eksistensi diri mereka itu identitasnya dilahirkan oleh apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka buat. Jadi mereka merasa nyaman ketika kerjaan mereka itu menghasilkan hal yang baik. Mereka merasa hidup.
hidup mereka bermakna. Ketika demikian, mereka punya passion menghasilkan kualitas yang oke jadinya. Oke dalam makna bagus ya. Jadi kayak menghasilkan produk yang bagus itu bukan karena dikejar-kejar sama atasan, tapi karena mereka mengejar identitas mereka gitu. Mereka ingin level up setiap waktu dan menunjukkan ke diri mereka sebelumnya untuk diri mereka hari besok itu punya value yang lebih. Jadi mereka merasa etika kerja mereka itu dedikasinya tinggi banget karena alasan itu. Dan awet. Bahkan ada yang penjaga elevator itu sampai puluhan tahun ya, ibu-ibu gitu. Ya konsisten, nggak pindah-pindah. Hal yang kita anggap sepele dari nomor 1 tadi, mereka itu menganggapnya sungguh-sungguh. Bahkan dari hal yang notabene-nya remeh kita pandangnya. Entah itu membersihkan sampah, entah itu pekerjaan asar, entah itu unik lagi nih kayak ada pembangunan rumah gitu atau jalan. Ada orang yang khusus buat menghalau di sekitarnya. Jadi ngasih tahu lah, kayak orang mau lewat di sini ada orang perbaikan jalan, jadi mereka bawa kayak oren-oren itu kayak hati-hati gitu. Jadi kesannya itu kayak nggak ngapa-ngapain, kayak orang tukang parkir tapi nggak parkirin apa-apa gitu. Jadi kayak mereka cuman siaga aja. Mungkin yang anak Gemba ya tahu apa gimana ya itu job desk-nya beliau apa, bisa sharing. Agak kurang tahu, tapi dari yang sering aku lihat dedikasi mereka itu nggak bolos meskipun kayak gitu. Mereka agak ada di spotnya pasti dan mawas kanan kiri meskipun cuma berdiri sama ya mantau lah orang-orang selamat, nggak sampai kena kejadian kecelakaan dari pembangunannya. Itu poin nomor 2. Kita lanjut di poin nomor 3. Ini udah nomor 3 sampai nomor berapa nih? 100 kah? Enggak. Kita sampai 5 aja. Jadi aku rasa 5 poin tajam ini yang aku dapat. Aku lihat kenapa kok mereka berbeda. Kita nomor 3 itu ada the wisdom of order. Apa the wisdom of order itu? Kebijaksanaan, kepahaman, kedalaman knowledge tentang rule, tentang aturan. Jadi orang Jepang itu terkenal sangat mentaati peraturan. Contohnya kita lewat malam-malam kayak jogging, jadi nggak harus jalan raya besar, jalan pedesaan kecil. Itu ketika ada palang tanda berhenti, stop itu di sini tulisannya otomatis, itu mereka berhenti meskipun dari perempatan itu kita tahu melihat kanan kiri depan itu nggak ada mobil, tapi mereka berhenti. Kenapa kok kayak gitu? Hal itu karena kebiasaan, habit dari kecil. Mereka terbiasa mengikuti aturan yang aturannya itu dibuat benar-benar dengan makna yang bermanfaat bagi mereka. Jadi aturannya itu aturannya itu punya benefit. Mereka percayakan hal itu dan memang aturan di sini ya oke lah, bisa menata orang-orang sipilnya dengan lebih nyaman. Jadi mereka semata-mata bukan karena takan aturan, konnichiwa, tapi dalam semata-mata untuk harmoni kolektif. Harmoni kolektif itu gimana ya? Mereka nggak egois buat pengen nyebrang sendiri, tapi mereka itu memikirkan langkah selanjutnya. Langkah ketika ini perempatan ada 100 pengendara, ada 30 sepeda motor dan sepeda pancal.
mau sama-sama menuju tujuan mereka. Gimana caranya kita membagi rata dan mendapatkan value yang sama baiknya dengan aman, ya secepat mungkin. Jadi mereka memikirkan lebih secara luasnya. Nah, karena aturan itu dibuat dengan demikian, mereka paham hal itu, wisdomnya nyampe, hanya mereka mentaati, dan hal itu biasa gitu. Mungkin terkesan kayak takut banget sih kayak gitu doang. Enggak, justru bagiku mereka keren. Karena mereka bisa konsisten, percaya, dan lebih memikirkan harmoninya secara keseluruhan. Itu hal yang sulit. Poin nomor 4 itu ada Tatemai. Ada yang pernah dengar? Jadi Tatemai hal yang terkenal kuat ya dari identitas orang-orang Jepang. Kayak itu gambarannya gimana ya? Mereka punya kayak 2 karakter. Satu itu pribadi apa yang mereka rasakan, dan 2 diri mereka, alter ego mereka, identitas lain mereka yang mereka tunjukkan. Yang mereka tunjukkan untuk publik. Nah, bedanya apa? Satu, identitas diri itu yang ego pribadi. Contohnya ketika ada masalah, mereka marah. Ketika mereka lapar, mereka buru-buru ingin mencari makan. Ketika telat, mereka buru-buru ingin parkir segera dan meninggalkan tempat menuju tujuan pribadi. Sedang satunya itu untuk kepentingan publik, untuk kepentingan harmoni tadi yang disebutkan di nomor sebelumnya, harmoni kolektif. Jadi mereka memposisikan sudut pandangnya terhadap kebutuhan orang lain. Jadi contohnya, jadi di perusahaan, contoh parkiran mobil, ada sempat terkenal ya, orang Jepang itu parkirnya di tempat yang paling jauh dari pintu masuk. Ketika mereka datang paling pagi, ada yang parkirnya itu paling jauh. Oh, kenapa gitu? Kan normalnya yang paling dekat. Nah, hal itu karena ketika karyawannya pada datang dan parkiran mulai penuh, tempat yang paling dekat dengan pintu utama itu kosong dan disediakan untuk orang-orang yang mungkin ada emergensi khusus, ada kejadian yang tidak menyenangkan di jalan, kecelakaan, jadi harus terlambat atau hal tak terduga lainnya. Jadi mereka bisa datang beberapa menit lebih cepat. Nah, hal itu mereka pikirkan walaupun tanpa disuruh gitu. Jadi kalau ada yang bilang, Tatemai mukanya banyak banget. Enggak, mereka Tatemai itu untuk kebutuhan orang lain, untuk dalam rangka vision harmoninya, kepentingan yang lebih jauh lagi. Jadi ketika mereka menjual jasa, terkenalnya orang Jepang itu ramah karena terbiasa untuk Tatemai tadi gitu. Nah, tahu yang bikin orang Jepang ramah terkenalnya karena itu. Cuman ramah yang berbeda ya dari orang Indonesia. Mereka untuk kebutuhan profesional. Terakhir, gong. Ini favoritku sih. Nomor 5 tuh, Ikigai. Itu buku pertama yang aku ingin baca dan udah dibaca ketika datang di Jepang, sehingga aku lebih bisa mengetahui ya gimana cara pikir orang-orang Jepang dan merasakan juga kerja bersama mereka, berkecimpung mengerjakan sesuatu secara kolektif ya, bareng-bareng menghasilkan sesuatu dan terlibat di dalamnya.
serta memahami teori di baliknya. Ya sedikit lah dari buku Ikigai. Dari yang ku dapat itu The Soul of the Skill. Ya ini agak kontradiktif. Mungkin dibandingkan dari Indonesia yang dekat dengan agama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di sini itu untuk keberagamaan itu tidak terlalu dipandang hal yang sangat penting. Jadi di sini itu kayak dibebaskan. Rata-rata agnostik atau ya ada yang Buddha, ada yang Kristen, macam-macam, dan mereka gimana mendapatkan backing up kekuatan ketika mendapatkan masalah itu dari mereka memberikan makna ke dalam hidup mereka. Jadi ketika mereka temu dinding yang tebal, masalah baru yang itu sedang dalam limit mereka, yang nggak punya ikigai biasanya ya udah suicide. Mereka nggak punya alasan untuk hidup, juga nggak ada larangan untuk mengakhiri hidup. Ya nggak semua ya, cuman kan ya sempat ada berita-berita kalau banyak yang bunuh diri karena terlalu pressure-nya tinggi kayak gitu. Oleh karenanya ikigai itu dianggap penting karena berperan sebagai tanda kutip pengganti fungsi agama. Jadi mereka mencari makna dari apa yang mereka bisa lakukan untuk keharmonisan lingkungan. Mereka punya manfaat. Jadi untuk melakukan hal yang sepele pun ketika itu dijadikan ikigai, tujuan untuk hidup, purpose mereka, gimana dia ingin mengakhiri hidup di sini, mereka bisa bertahan karena melakukan hal satu tujuan diulang hingga akhir hayat mereka. Sehingga rata-rata orang yang kerja di sini itu awet-awet gitu, nggak banyak pindah kerjaan karena mereka udah ngeset nih ikigai mereka kemana, mau menghasilkan apa, mau berkontribusi menyediakan servis jasa apa, atau menghasilkan produk, mengembangkan kebermanfaatan apa. Jadi mereka fokus dalam skill yang mereka asah baik sekali, dan itu bisa kita ambil. Jadi 5 poin yang udah disebutkan tadi ya punya hal positif dan layak kita curi-curi dalam tanda kutip baik ya. Itu kan value mereka dan kita nggak bisa ngambil sepenuhnya karena kita punya budaya kita sendiri dan itu nggak pasti bertabrakan kalau kita ambil sepenuhnya. Jadi hal yang positif itu bisa kita ambil dan kita pakai nih buat berkembang dengan kreativitasnya orang Indonesia, dengan uletnya, gigihnya, dengan juga gotong royongannya. Hal itu juga tidak dimiliki oleh orang Jepang. Semoga kalian bisa menangkap manfaat atau sedikit informasi opinion side fruit yang aku dapat. Semoga hidup kalian lebih baik, melangkah lebih baik, dan kita lanjut ke video selanjutnya. Bye-bye.